Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Nah, di video kali ini aku mau share tentang cara aku membuat nugget homemade. Di sini aku pakai ayamnya itu cuma 125 gram ya, bagian dada ayam, tapi boleh juga bagian lainnya. Terus aku pakein 3 siung bawang putih sama 1 batang daun bawang gitu. Kalau teman-teman mau resepnya ini dibikin 2 kali lipat, 3 kali lipat boleh. Ini aku tambahkan juga 3 sendok makan tepung tapioka, tapi aku kira-kira aja seperti ini. Lalu di sini juga aku menambahkan 3 sendok makan tepung panir ya. Ini fungsinya supaya nuggetnya itu keras. Kalau teman-teman mau mencampurkan sayuran seperti wortel ataupun brokoli boleh banget. Aku juga sering mencampurkannya dan rasanya tetap enak. Tapi kali ini karena lagi nggak ada stokan sayur jadi aku nggak pakai. Terus aku pakein es batunya 7-10 ini ya, balok es yang kecil-kecil. Lalu aku tambahkan juga 1 butir putih telurnya saja. Kenapa pakai putih telurnya? Biar nuggetnya itu keras ya. Nah, ini sayang kuning telurnya, jadi aku masukkan aja ke dalam adonan perkedel kentang. Oke, seperti ini teman-teman, tinggal dikasih seasoning. Di sini aku pakai kaldu jamur, garam, sedikit sekali gula pasir untuk menyeimbangkan rasanya, sepucuk sendok teh, sepucuk banget gula pasir. Terus aku pakein juga saus tiram dan lada bubuk ya. Ini kalau teman-teman mau pakai micin juga boleh, sesuai selera aja, langsung dicoper. Seperti biasa, aku pakai chopper kesayangan aku karena punyanya cuma ini ya. Kalau nggak ada chopper, teman-teman bisa pakai blender ya. Tapi kalau pakai blender, ingat pemakaiannya setelah pemakaian itu dicuci sampai bersih. Ini aku choppernya sebentar aja sih, kira-kira nggak nyampe 5 menit, paling 3 menitan gitu. Udah tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya adonannya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin nuggetnya ini 250 gram ayam nggak apa-apa, jadi banyak. Segini aja tuh banyak. Ini aku mulai oles-oles loyang untuk mengukus nuggetnya pakai minyak goreng. Tapi kalau teman-teman mau pakai margarin juga boleh ya. Dan sebenarnya ngukus si adonan nugget ini boleh pakai selain loyang boleh ya, kayak apa sih, food container gitu yang tebel, yang tahan panas, yang bentuknya kotak. Itu lebih enak dipakai karena nanti ukuran nuggetnya pas kita motong-motong jauh lebih gampang. Jadi lebih seukuran gitu ya. Tapi berhubung ini aku lagi males cuci untuk kukusan yang besar, jadi aku pakai loyangnya yang bulat aja biar masuk ke dalam kukusan yang kecil gitu. Nah, ini aku langsung kukus aja si adonan nugget homemade-nya selama 15-20 menit ya biar tanak. Oke, ini setelah 20 menit sudah tanak gitu ya. Tadi aku angin-anginkan sebentar, terus langsung aja ini di pinggirannya itu disisip-sisipin namanya pakai spatula ya biar nggak lengket. Nah, seperti ini. Ini kenapa berongga teman-teman? Jadi tuh tadi pas aku nuangin adonan ke loyangnya itu ada belum merata gitu ya. Kalau teman-teman pengen padat gitu diratain pakai spatula. Tapi berhubung ini aku buru-buru, jadinya ya udah deh, agak nggak merata, tapi nggak apa-apa. Dan lebih enaknya lagi pemotongan nuggetnya itu setelah dingin. Ini aku lakukan masih panas karena ini udah sore, jadi aku kayak mau buru-buru masak gitu, dikejar waktu ya. Nah, ini sisip-sisipan adonan yang di pinggiran loyang juga aku pakai ya, eman-eman karena itu enak loh. Tetap bisa dibalur pakai tepung panir. Nah, seperti ini ya, kalau penggunaan loyang untuk kukusan nuggetnya itu bulat, jadi ukuran nuggetnya itu nggak sama rata gitu ya teman-teman. Lebih enak pakai yang kotak. Jadi nanti bisa potong sama rata. Cuman aku tadi tuh males untuk nyuci perabotan yang besar ya, karena kan kalau loyangnya kotak itu butuh kukusannya yang agak besar dibandingkan yang bulat. Jadi nggak apa-apa deh. Yang penting tetap bisa dimakan dan potongnya sesuai selera aja. Nah, ini ya, ini kenapa nggak merata tadi karena adonan nuggetnya nggak aku tekan gitu, nggak aku padatkan. Oke, ini tinggal dipotong-potong sesuai ukuran, sesuai selera gitu ya. Mau dicetak juga boleh, tapi karena di sini aku tuh yang makan nugget ini 2 orang dewasa, jadinya nggak usah dicetak deh, dipotong-potong kotak aja gitu.
Oke, aku potong-potong semuanya. Kalau teman-teman pengen enak gitu motongnya, pastikan nuggetnya ini udah dingin ya, adonan nuggetnya. Tadi juga aku bikin perkedel kentang ya, lagi aku frozen dulu supaya bisa bikin untuk stok lauk ya, lumayan bisa 2 kali goreng. Ini langsung aja si adonan nuggetnya aku balur pakai larutan tepung yang dicairkan ya teman-teman. Ini tepung serbaguna, tapi kalau teman-teman mau pakai tepung terigu juga boleh. Tambahin garam dikit ataupun pakai kocokan telur juga bisa, lalu dibalurkan ke dalam tepung panirnya. Seperti ini prosesnya ya teman-teman, sama seperti kayak bikin risol. Jadi tuh kalau bikin nugget homemade sebenarnya itu gampang sekali. Kelihatannya aja yang ribet gitu ya, tapi kalau udah dijalani itu gampang. Terus juga menurut aku ini lebih efisien juga, lebih hemat karena yang 125 gram ayam aja tuh nanti jadinya banyak gitu ya, apalagi kalau misal kita tuh bikinnya 250 gram atau setengah kilo. Ini enak banget karena pakai daging ayam murni, terus sesuaikan dagingnya itu banyak, jadinya tuh kayak kita beli nugget yang harganya mahal di frozen food tapi lebih hemat ya otomatis karena dapatnya banyak ketimbang kita beli jadi. Karena kalau beli jadi di frozen food biasanya kan kalau yang harganya murah rasanya kurang berasa dagingnya ya. Tapi kalau beli yang enak itu harganya lumayan mahal. Nah ini dia jadi 1,5 food container ya teman-teman, lumayan banget bisa untuk stokan kayak misal sarapan pagi yang diburu-buru gitu kan, tinggal goreng. Enak banget, praktis banget apalagi yang punya anak kecil di rumah. Nah ini juga untuk perkedelnya jadi 8 biji. Jadi aku mau simpen aja buat stokan lauk gitu ya. Untuk perkedelnya nanti aku mau goreng setengahnya karena hari ini aku mau masak sayur santan labu siam dicampur terong gitu ya. Ini sisaan sayur belanjaan minggu kemarin, mau aku masak dulu biar yang stokan lama itu kemasak dulu gitu ya. Jadi yang stokan baru itu nanti dimasaknya selanjutnya. Jadinya kan nggak kebuang ini bahan yang kemarin. Ini aku campur-campur aja ya karena tinggal separuh-separuh gitu. Terong juga tinggal separuh. Terongnya udah aku potong-potong, nggak ke record. Ini aku potong kotak-kotak aja kayak nyayur lodeh, tapi seperti biasa bumbunya itu aku iris-iris aja, bawang merah, bawang putih, karena kalau ngulek juga sebenarnya enak sih diulek pakai kemiri gitu kan. Cuman hari ini juga aku lagi kehabisan daun salam, jadinya untuk bumbunya itu cuma bawang merah, bawang putih yang diiris-iris, nggak apa-apa lah. Lanjut, ini juga aku siapin untuk siapin untuk bahan sambal terasi karena aku mau nyambal terasi. Di sini ada cabai rawit, tomat, terus juga cabai keriting yang merah sama terasi, pastinya bawang merah, bawang putih. Ini si terasinya aku bakar aja biar nggak ngotorin minyak ya. Kalau digoreng sih sebenarnya sama-sama enak, tapi nanti minyak gorengnya jadi bau terasi gitulah. Ya pokoknya aku tuh supaya praktis aja gitu karena pengen sat-sat. Oke, ini terasinya dibakar, terus aku langsung aja goreng bawang merah, bawang putih untuk si sayur santannya. Sebenarnya sayur santan ini atau yang bisa disebut juga mungkin sayur lodeh kali ya, itu lebih enak tuh bumbunya diulek, bawang merah, bawang putih, kemiri gitu ya. Cuman ya itu, aku tuh kadang males nyuci cobeknya gitu berkali-kali karena aku ngerasa berat kalau nyuci cobek karena aku mau bikin sambal juga diulekan atau dicobeknya. Lanjut, setelah goreng bawang, ini goreng perkedelnya. Ini aku nggak celupin telur ya teman-teman karena di adonannya tadi udah aku masukin kuning telur. Ini nggak bakal hancur kok. Lanjut, ini si sayurannya aku rebus dulu, si labu siam. Pokoknya sampai lembut ya, karena labu siam itu kan agak keras. Terus langsung aja aku masukin bawang merah, bawang putih gorengnya. Sebenarnya lebih sedap lagi kalau ada daun salam, terus daun jeruk gitu ya. Daun jeruknya lebih sedikit gitu. Terus digeprekin lengkuas gitu kan sedep. Tapi berhubung si daun salamku habis ya sudahlah. Ini aku lagi bolak-balik si perkedelnya. Terus udah mateng, aku goreng 4 biji aja karena ini hanya buat makan malam kita berdua. Untuk lauknya aku goreng perkedel sama goreng ikan tongkol gitu. Ikan tongkolnya pun aku goreng ini 4 biji gitu ya. Aku gorengnya ditutup seperti itu biar minyaknya nggak menari-nari. Ini si perkedelnya udah mateng, tinggal aku plating ke dalam piring. Lanjut, ini si ikan tongkolnya juga udah matang. Jadi kalau di rumah aku, suami aku tuh lebih suka ikan tongkol itu yang digoreng biasa aja kayak gini sampai kering, terus nanti nyambel gitu, katanya lebih sedap. Jadi ya udah deh. Karena dia sebenarnya nggak suka ikan, jadinya kalau aku masak santan atau aku masak sambal biasanya malah nggak kemakan.
Lanjut si minyaknya buat goreng cabai, bawang, tomat buat bahan sambal ya. Ini nggak apa-apa karena tambah sedap. Nah ini aku masukin terongnya di dalam kuah yang ada labu siamnya ya, di sayur labu siamnya ini. Baru aku masukin santan. Sebenarnya lebih sedap itu pakai santan segar, tapi karena aku lagi nggak punya, ya udah deh jalan ninja pakai santan instan. Oke, ini ditunggu sampai mendidih. Terus boleh juga teman-teman kalau mau dikasih bumbu sekarang. Aku pakai bumbunya kaldu jamur, garam, gula lah seperti biasa ya, standar gitu. Nah itu kan mendidih sambil diaduk-aduk. Kemarin aku bikin sayur santan atau sayur lodeh pakai daun so, itu enak banget. Nah ini si ikan tongkolnya juga aku sajikan satu piring aja bersama perkedel. Lanjut si cabenya udah matang juga, cabai bawang, bahan sambelan. Aku kasih bumbu garam, kaldu bubuk, micin sama gula merah. Terasinya juga udah di sini ya teman-teman. Jadi meskipun budgetnya sederhana, tapi kita tetap juga bisa menghasilkan makanan yang sedap seperti ini. Seperti yang teman-teman tahu, aku juga dalam menganggarkan budget belanja mingguan dan untuk makan sehari-hari itu sederhana ya, tapi sebisa mungkin aku berusaha untuk menyajikan menu masakan yang sedap. Karena yang sedap itu tidak harus mahal. Oke, ini dia makan malam kami hari ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah support channel aku. See you next video. Assalamualaikum. Bye.